Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya Miftahul Anwar bersama rekan saya Emilia Dev hadir menemani Anda dalam 10 menit ke depan di Berita Pas TV. Dan berikut adalah berita-berita pilihan seputar kegiatan bulan September 2025 yang telah kami rangkum untuk Anda. Mari kita ikuti beritanya. Pengadilan Agama Selat Panjang melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi atau monet layanan administrasi perkara secara elektronik. Berikut liputannya. Senin 1 September 2025, pukul 15 WIB, Pengadilan Agama Selat Panjang melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi layanan administrasi perkara secara elektronik. Kegiatan ini berlangsung di ruang Media Center Pengadilan Agama Selat Panjang. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang, Bapak Ahmad Satiri Sarjana Agama Magister Hukum. Didampingi Wakil Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang, Bapak Novendri Eka Saputra Sarjana Hukum Islam Magister Hukum. Agenda rapat difokuskan pada evaluasi implementasi layanan administrasi perkara secara elektronik. Selain itu, rapat juga membahas capaian dan tindak lanjut terhadap berbagai program unggulan Pengadilan Agama Selat Panjang, seperti penguatan pelayanan publik, percepatan penyelesaian perkara, pemanfaatan aplikasi berbasis digital, serta peningkatan disiplin dan kinerja aparatur. Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, diharapkan setiap aparatur Pengadilan Agama Selat Panjang dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Berita selanjutnya, sidang keliling Pengadilan Agama Selat Panjang, inovasi melekat untuk masyarakat pulau. Berikut liputannya. Pengadilan Agama Selat Panjang terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui program sidang keliling, hadir konsep inovasi melekat, melayani lebih dekat, sebagai wujud nyata komitmen peradilan dalam menghadirkan akses keadilan hingga ke pelosok kepulauan. Pelaksanaan sidang keliling untuk bulan September 2025 ada beberapa tempat, di antaranya sidang keliling di Kua Rangsang Barat dengan jadwal sidang pada hari Kamis 4 September 2025 dan Kamis 18 September 2025. Sidang keliling di Kua Tasik Putri Puyuh dengan jadwal sidang pada hari Selasa 2025, Kamis 11 September 2025, dan Selasa 16 September 2025. Sidang keliling adalah wujud konkret dari prinsip access to justice, memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersedia bagi mereka yang dekat dengan kota, tetapi juga bagi masyarakat pesisir dan kepulauan. Di antara pelayanan melekat, melayani lebih dekat, pendaftaran perkara, persidangan, mediasi, pengembalian sisa panjar, penyerahan produk pengadilan, informasi, dan pengaduan. Berita selanjutnya, momentum penguatan pengadilan agama dari pembinaan hingga peradilan kampus. Berikut liputannya. Senin 22 September 2025, Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang didampingi Wakil Ketua, Panitera, serta Sekretaris Pengadilan Agama Selat Panjang menghadiri acara yang digelar oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru secara tatap muka, bertempat di ruang serbaguna Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan agenda pembinaan Ketua Kamar Mahkamah Agung. Menghadiri acara yang digelar oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru secara tatap muka, bertempat di ruang serbaguna Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan agenda pembinaan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Dr. Haji Yasaridin, Sarjana Hukum Magister Humaniora, serta pembinaan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, DRS Haji Muklis
sarjana hukum, magister hukum. Acara ini juga dirangkai dengan pelantikan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Dr. Mardi Chandra, sarjana agama, magister hukum, serta kegiatan Badilak Goes to Campus yang akan melibatkan sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan momentum penting bagi jajaran peradilan agama dalam meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalitas, serta integritas aparatur peradilan. Selain itu, pelantikan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru juga menjadi bagian dari penguatan kelembagaan peradilan agama, khususnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di wilayah hukumnya. Dalam pembinaan, Dirjen Badilak menekankan pentingnya integritas, kedisiplinan, serta profesionalitas sebagai pondasi utama dalam menjalankan tugas. Aparatur peradilan agama harus hadir sebagai pelayan masyarakat yang memberikan keadilan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Rangkaian acara akan ditutup dengan Badilak Goes to Campus, sebuah program inovasi yang bertujuan memperkenalkan dunia peradilan agama kepada mahasiswa dan sivitas akademika. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi antara lembaga peradilan dan dunia pendidikan, serta tumbuh kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, tertib, dan memberi manfaat luas, sekaligus mendekatkan lembaga peradilan kepada masyarakat dan dunia kampus. Berita selanjutnya, bekal integritas dan kompetensi Latsar CPNS Gelombang 1 2025. Berikut liputannya. CPNS Golongan 3 Pengadilan Agama Selat Panjang mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS Gelombang 1 tahun anggaran 2025. Kegiatan Latsar ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Badan Starjak Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 September 2025 tentang pemanggilan peserta pelatihan dasar CPNS Gelombang 1. Kegiatan Latsar tahun ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu pembelajaran mandiri, distance learning, aktualisasi, dan klasikal. Kegiatan kali ini adalah distance learning yang dimulai sejak 19 September 2025 sampai dengan 15 Oktober 2025. Adapun CPNS yang mengikuti Latsar kali ini adalah Fuad Irsyad Zain, sarjana hukum, analis perkara peradilan Pengadilan Agama Selat Panjang. Ilham Ramadhani, sarjana hukum, analis perkara peradilan Pengadilan Agama Selat Panjang. Yoga Pratama, sarjana teknik, teknisi sarana dan prasarana Pengadilan Agama Selat Panjang. Semoga CPNS Golongan 3 Pengadilan Agama Selat Panjang dapat mengikuti kegiatan Latsar dengan baik dan mendapat hasil yang diharapkan. Pemirsa, itulah berita untuk pagi ini. Jangan lupa untuk terus ikuti update dan informasi menarik lainnya di Berita Pas TV. Edisi bulan berjalan, saya Miftahul Anwar SH Dan saya Emiliadev SH mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Selat Panjang hadir membawa cahaya dengan keadilan dan hati yang tulus, menyelesaikan masalah dengan bijak dan lurus. Pengadilan Agama Selat Panjang, tempat harapan keadilan ditegakkan, mengayomi rakyat, melayani dari